Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Oke, semoga sehat selalu, berkah selalu, dan hari-harinya selalu menyenangkan. Amin. Bapak Ibu, perkenalkan saya Coach Agus Maulana. Saya sangat senang, bahagia bisa membersamai Bapak Ibu semua dalam sebuah mini e-course yang berjudul NLP for Family. Bapak Ibu, tentunya kita mendambakan keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh cinta, keluarga yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Betul? Oke. Namun, seringkali kita dihadapkan dengan sebuah tantangan komunikasi yang kurang sehat, komunikasi yang terjalin tidak baik, ataupun anak yang sulit diatur, atau juga pasangan yang tiba-tiba menjauh secara emosional dengan kita. Itu tantangan-tantangan yang mungkin kita pengennya keluarga kita penuh dengan harmonis, penuh dengan cinta, akan tetapi kita sulit untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Nah, Bapak Ibu, kabar baiknya nih, apa? Kita semua akan belajar tentang pendekatan yang berbeda, Bapak Ibu semua. Apa itu? Adalah NLP, Neuro Linguistic Programming. Ya, semua itu bisa kita perbaiki nih dengan pendekatan ini, pendekatan yang tepat tentunya, Bapak Ibu semua. Nah, disinilah NLP, Bapak Ibu semua, berperan, ya, berperan sebagai seni dan ilmu tentang bagaimana pikiran kita, bahasa, dan perilaku kita saling terhubung, Bapak Ibu semua. Ya, dengan kita memahami NLP, dengan memahami teknik-tekniknya, kita bisa membangun komunikasi yang lebih efektif, komunikasi yang lebih sehat, dan bagaimana menanamkan nilai-nilai positif pada anak kita. Ya, dan tentunya menciptakan ikatan emosional dengan pasangan dan juga anak kita. Lantas Kang Agus, saya belum paham tentang NLP itu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya Bapak Ibu semua ya, karena nanti kalau secara lengkapnya kita akan belajar di teknik NLP praktisioner ya, itu lebih lengkap, lebih dalam lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, singkatnya NLP itu adalah kepanjangan dari Neuro Linguistic Programming. N-nya itu neuro, L-nya itu linguistik, P-nya itu programming, Bapak Ibu. Ya, NLP adalah sebuah pendekatan yang mempelajari bagaimana neuro, pikiran, linguistik, bahasa, dan juga programming, pola perilaku saling berhubungan dan membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia. Ya, singkatnya kita akan belajar bagaimana Bapak Ibu semua bahasa pikiran kita yang nantinya ya, yang nantinya mempengaruhi pola perilaku, pola pikir kita semua. Ya, jadi ada polanya Bapak Ibu ya. Ada polanya, ada modelnya. Nah, nanti kita akan belajar nih mengapa penting untuk membangun keluarga yang harmonis. Nah, dalam keluarga Bapak Ibu, NLP itu sangat penting sekali. Karena apa? Ya, dari teknik-tekniknya kita akan belajar ya NLP ini untuk apa? Untuk membantu kita berkomunikasi lebih efektif dengan pasangan dan anak kita. Ya, tentunya ya, yang didambakan oleh kita komunikasi yang sehat, komunikasi yang dua arah, ya, bukan satu arah, komunikasi yang positif dengan pasangan kita. Nah, kita akan belajar beberapa teknik yang nantinya akan mengupas bagaimana komunikasi yang lebih efektif. Yang kedua, Bapak Ibu semua, mengajarkan cara mengelola emosi agar tidak mudah meledak saat menghadapi konflik. Ya, mau tidak mau di setiap keluarga pasti ada yang namanya konflik, Bapak Ibu. Pasti ada tantangan menghadapi yang namanya masalah. Nah, cuman bagaimana yang membedakan ya? Yang membedakannya adalah bagaimana cara pandang kita ya
terhadap konflik tersebut, terhadap masalah tersebut. Nah, di NLP ada Bapak Ibu semua, bagaimana merubah cara pandang ya agar lebih positif Bapak Ibu. Ya, biar apa? Biar emosinya tidak meledak. Nah, nanti kita akan belajar. Dan yang ketiga Bapak Ibu semua, ya, belajar NLP for Family ini bisa menjadi alat untuk menanamkan nilai positif dalam kehidupan sehari-hari kita, Bapak Ibu. Ya, jadi bisa nih ingin menanamkan hal positif, menumbuhkan karakter positif kepada anak, bisa menggunakan teknik NLP ini. Dan yang terakhir tentunya membantu membangun suasana keluarga yang penuh cinta, harmonis, dan saling mendukung. Kira-kira siap Bapak Ibu semua ya untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh cinta, siap? Kalau siap boleh anggukan kepala dong. Oke, sip. Lantas apa saja sih topik yang akan kita bahas dalam ini e-course ini? Tentunya ada beberapa topik nih yang akan kita bahas Bapak Ibu semua dalam mini e-course ini. Yang pertama, Bapak Ibu semua, kita akan bahas bagaimana tentang nih topiknya menarik nih, recall cinta Bapak Ibu ya. Menghidupkan kembali romantisme pasangan yang mungkin umur terus bertambah, umur pernikahan terus bertambah, cintanya bukan bertambah tapi malah berkurang ya. Rasa cinta yang dulu menggebu-gebu kok saat ini jadi hambar. Kok saat ini jadi berkurang. Kok enggak kayak dulu lagi saya dengan pasangan saya. Nah, kita memanggil cinta yang dulu Bapak Ibu semua yang pernah kita rasakan. Yang mungkin kita pengen, kok saya pengen nih merasakan rasa cinta, rasa romantisme dengan pasangan seperti dulu awal mula menikah ataupun saat ketika pacaran. Tapi gimana caranya? Nah, di sini nih Bapak Ibu, ya, walaupun kita udah belasan tahun, puluhan tahun menikah, rasanya kayak pasangan muda lagi. Kayak pasangan eh, pengantin baru lagi, Bapak Ibu, ya. Jadi recall cinta, menghidupkan kembali romantisme pasangan, ya. Walaupun mungkin kita udah berlanjut umurnya, akan tetapi cinta dengan pasangan akan tetap terawat, Bapak Ibu. Oke, menarik atau menarik banget nih untuk pembahasan pertama. Tentunya menarik ya, recall cinta. Yang kedua, Bapak Ibu semua, kita akan bahas positif anchoring untuk anak ya, menanamkan kebiasaan positif ya dengan jangkar emosi Bapak Ibu. Tentunya di beberapa training kita membahas tentang anchor Bapak Ibu ya, jangkar emosi Bapak Ibu semua ya, pemicu emosi yang hadir Bapak Ibu semua. Contoh, ketika kita tidak percaya diri, ada jangkar emosi yang bisa memicu kita menjadi lebih percaya diri, menghilangkan rasa tidak percaya dirinya. Nah, kita akan gunakan anchor ini Bapak Ibu semua untuk apa? Untuk menanamkan Bapak Ibu semua kebiasaan-kebiasaan positif Bapak Ibu ya. Jadi jangkar emosinya itu untuk apa tujuannya? Membentuk kebiasaan-kebiasaan positif pada anak Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan belajar teknik anchornya dan bagaimana cara untuk menanamkan kepada anak, ya. Untuk menanamkan anchor itu kepada anak. Dan yang ketiga, kita akan belajar reframing perilaku anak, ya. Kita akan belajar bagaimana merubah respon emosi negatif terhadap anak. Yang mungkin ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung menilai bahwa anak salah, ya. Reaksi kita langsung menganggap bahwa anak ini tidak benar dan sebagainya. Nah, dalam NLP ada yang namanya reframing. Bagaimana membingkai ulang Bapak Ibu semua cara pandang kita terhadap sebuah kejadian, ya, sebuah peristiwa Bapak Ibu. Nah, kita akan merubah nih respon emosi yang tadinya mungkin negatif menjadi positif dengan teknik reframing ini. Dan yang keempat, Bapak Ibu, kita akan belajar matching and mirroring dalam komunikasi, ya. Bagaimana ngebangun kedekatan emosional, Bapak Ibu, ya. Ada teknik-tekniknya. Ketika bertanya, ketika kita menyamakan, ya, menyamakan frekuensi, ya, obrolan bersama pasangan kita, bersama anak kita, ya.
Agar apa? Agar mudah untuk diarahkan. Nah, kita akan belajar dengan teknik matching and mirroring. Dan yang terakhir adalah kita belajar meta model komunikasi, Bapak Ibu semua. Untuk apa? Untuk menghindari miskomunikasi dengan pasangan kita, Bapak Ibu. Nah, terima ke topik ini, Bapak Ibu semua. Tentunya sangat dibutuhkan sekali bagaimana kita membangun keluarga yang harmonis dan penuh cinta. Dan ini akan saya bahas di beberapa video ke depan Bapak Ibu semua ya. Akan saya bahas dengan bahasa yang sederhana ya. Kita pun ada contoh nyatanya dan bagaimana kita latihan praktis ya, seperti tadi bagaimana menanamkan anchor kepada anak, bagaimana kita matching and mirroring kepada pasangan kita ya, sehingga Bapak Ibu semua bisa langsung untuk mempraktekannya bersama keluarga, bersama pasangan ataupun bersama anak. Jadi Bapak Ibu semua, mari kita mulai perjalanan ini dalam mini course ini ya. Bersiaplah Bapak Ibu menemukan cara baru dalam membangun keharmonisan, menanamkan nilai positif dan menciptakan keluarga yang penuh cinta melalui NLP. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.